Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Pada saat ini kita akan membahas mengenai discernment, yaitu mencari kehendak Allah. Kehendak Allah itu sudah sepatutnya lah menjadi norma yang paling utama dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Tuhan ingin agar kita selamat sampai di surga. Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anaknya yang baik, agar kita dapat bersatu dengan Dia. Tuhan ingin kita bersatu dengan Dia dalam kekudusan, bertumbuh dalam kekudusan di sepanjang hidup ini. Oleh karena itu, pentinglah bagi kita untuk mengenali apa yang menjadi kehendak Allah, karena kehendaknya itu selalu yang terbaik untuk kita. Saudara-saudariku, apakah Anda mau selamat? Apakah Anda mau masuk surga? Apakah Anda mau bersatu dengan Tuhan? Apakah Anda ingin bertumbuh dalam kekudusan? Marilah kita belajar mengenali kehendak Allah. Kita belajar bersama mengenai discernment. Ada sebuah kisah yang cukup terkenal mengenai Pinocchio. Tentu Anda pernah dengar ya. Jadi ada seorang pengrajin kayu yang bernama Geppetto. Lalu Geppetto ini membuat sebuah boneka kayu dan dia beri nama Pinocchio. Geppetto ini sangat menyayangi Pinocchio. Dia dipakaikan pakaian, kemudian diberi makan, disekolahkan, seolah-olah seperti anak manusia begitu. Nah, tapi ternyata Pinocchio ini merupakan boneka yang nakal. Ia bolos, tidak pergi ke sekolah, dan kemudian ia suka berbohong. Akibatnya apa? Setiap kali dia berbohong, hidungnya bertambah panjang. Ketika dia berbohong lagi, hidungnya tambah panjang lagi. Ketika dia berbohong lagi, hidungnya panjang dan bercabang-cabang. Sehingga akhirnya dia menjadi keledai. Syukurlah waktu itu ada seorang peri biru yang kasihan kepada dia. Ketika melihat Pinocchio menyesali segala kesalahannya, Pinocchio bertobat sungguh-sungguh. Lalu peri biru mengubah Pinocchio menjadi sungguh-sungguh anak manusia. Dan waktu itu Geppetto begitu bahagia karena dia mendapatkan Pinocchio kembali. Dan bahkan Pinocchio sekarang bukan lagi boneka kayu, melainkan sungguh-sungguh anak manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Geppetto dan Pinocchio ini agak mirip sedikit, tentu saja sedikit ya, dengan Allah dan kita manusia. Tuhan menciptakan kita. Jadi kita ini hanya ciptaan saja, hanya seperti boneka kayu bagi seorang pengrajin kayu. Akan tetapi kita begitu berharga di mata Tuhan. Ia begitu mencintai kita, sehingga Ia ingin selalu bahwa kita ini bahagia, kita ini selamat, hingga nanti sampai di surga bersatu dengan Dia, dan kita bertumbuh dalam kekudusan. Nah, itulah sebabnya mengapa penting sekali mencari kehendak Allah. Mengapa? Karena kehendak Allah itu selalu yang terbaik untuk kita. Kita perlu menjadikan kehendak Allah sebagai norma tertinggi dalam kehidupan kita. Karena dengan mengikuti kehendak Allah, kita bisa bahagia, kita bisa selamat, mencapai surga dan bersatu dengan Allah, dan kita bisa bertumbuh dalam kekudusan. Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi artinya saudara-saudariku, apabila kita senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bukan saja meneladan Yesus, tetapi sebetulnya di balik kata-kata Yesus itu mengungkapkan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita, yaitu dalam seumur hidup kita senantiasa berusaha mencari kehendak Allah. Dan ini juga yang diteladankan oleh Bunda Maria, bukan? Ketika ia berkata kepada malaikat yang menyampaikan kabar gembira, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan kita, dari mana kita bisa tahu kehendak Allah itu bagaimana? Nah, saudara-saudariku, sebetulnya tidak terlalu sulit untuk bisa mengetahui kehendak Allah, karena Allah terus menyatakan kehendaknya kepada kita. Ada sumber-sumber di mana kita bisa segera tahu apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Apa sajakah itu? Ada 5 sumber utama yang membuat kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Yang pertama adalah firman Allah. Yang kedua, ajaran gereja. Ketiga, status hidup. Keempat, tanda-tanda lahiriah. Dan kelima, tanda-tanda batin. Saat ini saudara-saudariku,
Marilah kita simak satu persatu sumber-sumber dari bagaimana kita dapat mengenali kehendak Allah ini. Sumber yang pertama tidak lain adalah firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui kitab suci, kita perlahan-lahan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Mengapa? Karena mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dengan konsisten Tuhan terus-menerus menyatakan kasih-Nya kepada kita, mengungkapkan janji-janji keselamatannya kepada kita. Dan kemudian, Yesus sendiri yang adalah Allah, Raja segala Raja, Dia adalah Tuhan, rela menjadi manusia sama seperti kita. Mengapa? Agar Ia bisa menuntun kita sampai kepada keselamatan dengan cara manusia dan dengan bahasa manusia, sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadi saudara-saudariku, firman Tuhan ini adalah yang paling penting untuk bisa mengenali kehendak Allah. Artinya apa? Kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu pilihan, dan pilihan itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah, sudah jelas itu bukan kehendak Allah. Misalnya, suatu hari Anda terdorong mencuri ayam, misalnya begitu. Nah, kita tahu bahwa dalam kitab suci dilarang mencuri, maka sudah pasti dorongan itu tidak berasal dari Tuhan. Itu bukan kehendak Allah. Jadi, firman Tuhan adalah sumber pertama dan terutama agar kita dapat mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena di dalam firman Tuhan atau di dalam kitab suci terungkap pernyataan rencana dan kehendak-Nya. Di sanalah Tuhan menyapa kita dan menuntun kita. Sumber yang kedua tidak lain adalah ajaran gereja. Kita bisa bersyukur dan bangga karena gereja kita itu didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri dan dijiwai oleh Roh Kudus sepanjang segala masa. Dan Yesus telah berkata waktu itu kepada Santo Petrus, bahwa di atas batu karang inilah kudirikan gerejaku. Jadi dengan secara jelas dan gamblang, secara eksplisit, Yesus mengatakan bahwa memang Dia sendirilah pendiri gerejanya. Dan karena Yesus yang mendirikan gerejanya, maka semua ajaran dalam gereja tidak lain merupakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Karena itu, untuk dapat mengenali kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka kita perlu melihat bagaimana ajaran gereja. Dengan perkataan lain, sama seperti dengan firman Tuhan kasusnya ya, kalau kita dihadapkan pada suatu pilihan, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, menggugurkan anak atau mempertahankan anak. Maka lihatlah ajaran gereja. Ajaran gereja mengatakan tidak boleh aborsi, tidak boleh menggugurkan anak. Maka kehendak Allah bagi kita adalah kita mempertahankan kandungan kita. Jadi, mengapa ajaran gereja menjadi sumber bagi kita untuk dapat mengenali kehendak Allah? Karena gereja didirikan oleh Yesus Kristus dan dijiwai oleh Roh Kudus. Maka, menerima ajaran gereja itu sama dengan menerima ajaran Tuhan sendiri. Sumber yang ketiga tidak lain adalah status hidup. Maksudnya status hidup itu bagaimana? Yaitu status hidup kita ini sekarang sebagai apa? Sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pelajar, atau sebagai seorang biarawan-biarawati, atau sebagai seorang polisi, atau sebagai seorang presiden misalnya. Nah, lewat status hidup itulah kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Saudara-saudariku, tidak ada di dunia ini segala sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan mengetahui dan tanpa seizin Tuhan. Nah, apabila misalnya status kita adalah seorang ibu, maka yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kita menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak kita. Apabila misalnya kita kemudian sibuk pelayanan, walaupun pelayanan itu bagus dan lewat pelayanan-pelayanan kita, banyak orang yang merasakan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Akan tetapi anak di rumah menangis kelaparan, atau anak di rumah tidak diperhatikan sehingga akhirnya ia jatuh ke dalam kecanduan narkoba misalnya. Nah, itu berarti kita sudah menentang kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah kita menjadi ibu yang baik. Lalu,
Apakah kalau kita menjadi seorang ibu, kita tidak boleh pelayanan? Tentu boleh, tapi kita harus tahu mana yang menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas utama kita adalah semua kewajiban yang mengalir lewat status hidup kita. Entah sebagai seorang mahasiswa, maka kewajiban utamanya belajar. Entah sebagai seorang biarawan atau biarawati, maka kewajiban utamanya adalah sesuai dengan rahmat kongregasinya, atau menjadi seorang suami. Jadi saudara-saudariku, untuk dapat mengenali kehendak Allah dalam hidup kita, status hidup itu merupakan sumber yang bisa kita manfaatkan. Mengapa demikian? Karena status hidup serta kewajiban yang mengalir daripadanya itu merupakan pancaran dari kehendak Allah. Itulah sebabnya di sini kita harus benar-benar melihat prioritas-prioritas mana yang penting dalam kehidupan kita. Ini disesuaikan dengan status hidup kita. Cara lain untuk mengetahui kehendak Allah adalah melihat tanda-tanda lahiriah. Nah, saudara-saudariku, saya akan memberikan suatu contoh yang seringkali dialami oleh banyak orang. Misalnya, pada suatu hari Minggu. Kita tahu bahwa hari Minggu itu kita harus pergi ke gereja untuk misa. Tapi misalnya pada hari Minggu itu kita kepinginnya nonton. Tidak mau ke gereja, malas. Nah, sebetulnya pertama dari kitab suci, kita sudah tahu bahwa kehendak Allah adalah kita pergi ke gereja. Karena dalam kitab suci, dalam 10 perintah Allah, bukankah dikatakan bahwa kita harus menguduskan hari Tuhan? Nah, kemudian yang kedua, ajaran gereja menyatakan bahwa hari Minggu pergi misa ke gereja itu adalah sifatnya wajib. Jadi sebetulnya dari firman Tuhan maupun dari ajaran gereja, kita sudah tahu kehendak Allah. Tapi kita masih nekat, misalnya kita berpikir, sekali-sekali lah filmnya bagus banget nih soalnya, kapan lagi coba bisa ke bioskop? Kalau hari biasa kan kerja, atau kalau hari biasa kan sekolah, begitu kan? Nah, kemudian akhirnya ketika kita pergi ke bioskop, ternyata kita kehabisan tiket. Nah, ini adalah suatu tanda lahiriah bahwa memang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk nonton. Cuma memang seringkali saudara-saudariku, kita ini keras kepala sekali ya. Betul-betul sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita berusaha untuk berpikir bahwa tidak apa-apalah sekali-sekali, bolehlah sekali-sekali begitu. Kita sangat bernegosiasi setiap waktu untuk menghibur diri, membenarkan diri. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, mulai saat ini peka-pekalah terhadap tanda-tanda lahiriah. Bukan cari tanda ya, berbeda. Tetapi ketika Tuhan menyapa kita lewat berbagai peristiwa, sebaiknya kita peka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh nyata dari tanda lahiriah saat ini adalah masa-masa kita harus di rumah karena pandemi COVID. Nah, kepada setiap orang, Tuhan menyatakan kehendaknya yang berbeda-beda di masa pandemi COVID ini. Bagi orang-orang tertentu, Tuhan menyapa dia untuk lebih memperhatikan keluarga. Dengan WFH atau kerja di rumah, maka dia lebih perhatian dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya. Karena biasanya kalau kerja itu sudah lupa dengan pasangan hidup, tidak ada waktu lagi untuk bersama dengan anak-anak. Atau kepada orang yang lain lagi, masa pandemi COVID ini menimbulkan kecemasan dan akhirnya mendorong dia untuk berdoa. Jadi sebetulnya lewat kondisi ini, kehendak Tuhan bagi dia adalah lebih banyak berdoa, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bukankah sebetulnya saudara-saudariku, ada satu hal yang perlu kita syukuri di masa pandemi COVID ini. Mengapa? Karena bagaimana tidak, sekarang Tuhan itu betul-betul hadir di dalam setiap rumah lewat berbagai acara online, lewat berbagai acara streaming. Sekarang betapa keluarga-keluarga itu duduk berkumpul di ruang keluarga untuk mengikuti retret online, untuk mengikuti misa online, untuk adorasi online begitu. Sesuatu yang waktu itu sebelumnya terasa terlalu mewah. Kalau adorasi harus ke gereja, kalau retret harus ke rumah retret, harus bermacet-macet misalnya. Tapi sekarang semua itu menjadi begitu dekat dan menjadi sebuah aktivitas keluarga sehari-hari. Bukankah ini sesuatu yang indah juga? Jadi saudara-saudariku, kehendak Allah melalui tanda-tanda lahiriah
Bisa kita lihat dari berbagai peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bisa juga kita lihat dari kondisi di sekitar kita. Untuk itu kita harus peka untuk melihat bagaimana Allah mengkomunikasikan dirinya, menyatakan kehendaknya kepada kita lewat berbagai peristiwa maupun kondisi yang kita hadapi. Kemudian, bagaimana caranya kita bisa mengenali kehendak Allah? Itu juga bisa dilihat dari tanda-tanda batin. Tanda-tanda batin ini bisa kita kategorikan dalam 4 hal. 4 hal apa saja? Yaitu sabda batin, penglihatan, rasa batin, dan kecenderungan atau pengertian batin. Mari kita bahas lebih dulu mengenai sabda batin. Apa yang dimaksud dengan sabda batin? Hati-hati mengenai sabda batin ini ya, karena itu kita mau belajar dari apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes dari Salib. Nah, Santo Yohanes dari Salib itu mengajarkan bahwa sabda batin ini ada 3 macam. Yang pertama disebut sabda suksesif, yang kedua sabda formal, yang ketiga adalah sabda substansial. Secara umum sabda batin itu adalah suatu sabda yang muncul di batin kita. Nah, tapi ada 3 hal yang berbeda yang membedakan sabda itu. Untuk sabda suksesif dan sabda formal, Santo Yohanes Salib menasehatkan abaikan. Mengapa begitu? Kalau sabda suksesif, itu artinya begini. Kata-kata yang muncul di dalam hati kita, di dalam batin kita, itu tidak lain sebetulnya adalah penalaran dari roh kita sendiri. Jadi misalnya saja kita berdoa ya, kemudian ketika kita berdoa, kita ingin mencari kehendak Allah, tapi sebetulnya kehendak kita sendiri pun masih kuat. Dan nalar kita ini masih terus bekerja, sehingga akhirnya tanpa kita sadari, kita membentuk kata-kata atau kalimat tertentu berdasarkan nalar kita. Tapi kita waktu itu merasa, ini kehendak Allah. Nah ini hati-hati ya, bukan. Jadi kita perhatikan, ini saya tahu bahwa ini sebetulnya nalar saya sendiri yang berkembang begitu. Maka itu disebut sabda suksesif. Dan itu tidak bisa kita jadikan patokan untuk mengenali kehendak Allah. Lalu sabda formal itu bagaimana? Sabda formal itu misalnya tiba-tiba muncul suatu kata tertentu, begitu. Tapi kemudian kita kembangkan sendiri kata itu, atau kita berusaha mencari tahu apa ya maksudnya ya. Oh, mungkin begini, begitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba muncul kata takut, begitu ya. Kemudian kita mulai berpikir, apa ya maksudnya takut? Oh, mungkin karena sekarang lagi pandemi COVID, Tuhan meminta saya supaya jangan takut. Lalu kita akhirnya seperti muncul kata-kata dari batin kita, janganlah takut, Tuhan akan terus menyertaimu, begitu. Padahal itu adalah kata-kata yang memang muncul begitu saja dalam diri kita, tapi kemudian kita kembangkan sendiri, kita nalarkan sendiri. Nah, yang dimaksud dengan sabda substansial ini adalah tanpa kita pikirkan, tanpa kita rencanakan, tiba-tiba muncul suatu kalimat atau suatu kata di dalam batin kita, dan itu disertai dengan kuasa. Dan kuasa itu tidak mungkin kita abaikan begitu saja, begitu ya, karena menimbulkan kesan yang sangat dalam. Jadi beda dengan sabda suksesif dan sabda formal, itu sebaiknya abaikan, lupakan. Mengapa? Karena kalau kita terus-teruskan, si jahat atau setan itu bisa dengan mudah menungganginya dan melakukan manipulasi di dalam hal ini. Dan diri kita sendiri pun mungkin saking inginnya mendengar suara Tuhan, kita juga akhirnya menalar-nalar sendiri ya. Kalau terus-terusan begitu bahaya, bisa sakit jiwa. Nah, tapi kalau sabda substansial itu berbeda. Jadi tanpa kita rencanakan, tanpa kita pikirkan, itu muncul sendiri dan kemudian memberikan suatu kesan yang sangat mendalam. Ada suatu kuasa yang betul-betul membawa perubahan dalam diri kita. Nah, itu disebut dengan sabda substansial. Jadi misalnya saya mau memberi contoh, ada kesaksian seorang frater. Ketika dia mau masuk biara, dia berdoa begitu ya. Dia punya banyak pertimbangan yang membuat dia ragu-ragu harus masuk biara atau tidak. Tapi kemudian tiba-tiba muncul begitu saja satu kalimat, aku memanggilmu.
Dan ketika kalimat itu muncul di dalam batinnya, maka dia tanpa keraguan, dia meninggalkan semua pertimbangan-pertimbangan itu dan langsung menulis surat lamaran. Dan kemudian dia diterima dan akhirnya menjadi seorang biarawan yang baik. Ini menunjukkan bahwa sabda itu sungguh berasal dari Tuhan dan itu merupakan kehendak Tuhan. Tanda batin yang kedua adalah penglihatan. Dalam hal ini penglihatan batin. Seringkali orang menyebutnya sebagai vision. Maksudnya bagaimana? Kita melihat tetapi tidak dengan mata kita. Kita melihat sesuatu dengan budi kita. Jadi seolah-olah kita melihat walaupun sebetulnya mata fisik kita tidak melihat apa-apa. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan dulu. Apabila Anda melihat sesuatu dengan mata fisik Anda, jelas-jelas abaikanlah, begitu ya. Karena sesuatu yang muncul dengan mata fisik kita, itu akan sangat mudah dimanipulasi oleh setan. Memang saya tidak berkata bahwa itu pasti dari setan ya, bisa saja dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu juga tidak akan murka atau marah apabila kita mengabaikannya. Karena kalau memang itu benar dari Tuhan, maka rahmat-Nya tetap tinggal di dalam diri kita sekalipun kita mengabaikan. Tapi kalau itu dari setan, itu malah kita aman karena kita sudah mengabaikannya. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah vision itu semakin fisikal, itu akan semakin mudah dimanipulasi oleh setan. Jadi semakin fisik, artinya bisa dilihat dengan mata fisik, maka semakin abaikanlah. Nah, kalau penglihatan batin itu, kita seolah-olah melihat, tetapi dengan budi kita, sehingga mata fisik tidak melihat apa-apa. Nah, dalam hal ini saya juga mau menyampaikan kepada Anda, abaikan juga. Karena bagaimanapun, setan juga bisa memanipulasi. Dan juga diri kita sendiri juga bisa ya. Jadi misalnya saja, kita kepingin sekali melihat wajah Yesus. Nah, saking kepinginnya lalu kita membayang-bayangkan. Dan akhirnya seolah-olah kita melihat Yesus. Padahal yang kita lihat bukan Yesus, tetapi bayangan kita tentang Yesus. Itu beda jauh sekali ya. Yesus tidak sama dengan bayangan kita tentang Yesus. Nah, tapi memang tidak jarang, vision itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita lewat vision tersebut. Tetapi Santo Yohanes Salib tetap mengajarkan abaikan saja. Kalau kita abaikan, kita akan aman. Kalau itu dari setan, kita aman karena kita abaikan. Kalau itu dari diri sendiri, kita juga aman karena kita tidak akan menjadi sakit jiwa karena terus-menerus berusaha untuk membayangkan sesuatu. Nah, kalau itu memang berasal dari Tuhan, walaupun kita abaikan, rahmat-Nya tetap tinggal di dalam diri kita. Dan rahmat itulah yang akan menuntun kita untuk mewujudkan kehendak Allah yang disampaikannya melalui vision tersebut. Jadi, saya beri contoh ini misalnya saja ya. Kita mendapatkan vision suatu daerah pegunungan, misalnya begitu. Tapi kita abaikan saja begitu. Nah, kemudian tiba-tiba saja suatu hari itu kita dipindah tugaskan atau dikirim ke suatu daerah pegunungan oleh pimpinan di perusahaan kita. Nah, ketika kita dibawa ke sana dan kita sampai di daerah pegunungan tersebut, baru kita sadari bahwa ya memang kehendak Tuhan bahwa saya berada di tempat ini. Pasti karena Tuhan punya rencana. Dan itu membuat kita lebih tenang ya, walaupun jauh dari rumah, kita berada di tempat yang baru. Tapi karena tahu ini adalah kehendak Tuhan, kita tahu juga bahwa rahmat-Nya pasti cukup bagi kita. Tanda batin yang selanjutnya adalah rasa batin atau rasa rohani. Ini maksudnya apa? Rasa batin atau rasa rohani ini sebetulnya adalah sebuah pengalaman sentuhan cinta Allah yang sulit untuk dijelaskan. Jadi pengalaman sentuhan cinta kasih ilahi ini sebetulnya diterima oleh kehendak. Yohanes Salib mengatakan bahwa ada 3 daya-daya jiwa, yaitu pikiran, kehendak, dan ingatan. Nah, pengalaman kasih Allah ini diterima oleh kehendak, kemudian melimpah kepada budi atau melimpah kepada pikiran. Dan ini adalah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata dan memang tidak perlu dijelaskan begitu ya. Hanya seringkali rasa batin atau rasa rohani ini itu menunjukkan kehendak Allah yang cukup nyata bagi kita. Jadi contohnya begini, misalnya
kita sedang mencari kehendak Allah, kembali ke contoh yang tadi ya, Tuhan menginginkan kita kerja di Jakarta atau kita kerja di Amerika, misalnya begitu. Nah, suatu hari ketika misalnya kita sedang berdoa, sedang doa Yesus misalnya, kemudian ketika terbersit dalam pikiran kita bahwa kita akan bekerja di Jakarta, lalu tiba-tiba kita merasa sangat damai, merasa sangat tenang begitu. Dan itu membuat kita akhirnya mengerti ya bahwa Tuhan menghendaki kita bekerja di Jakarta. Ini yang dimaksud dengan rasa rohani atau rasa batin. Atau contoh lain lagi, misalnya, ketika kita sedang melakukan sesuatu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu itu hati kita menjadi begitu penuh sukacita, begitu semangat. Nah, ini juga merupakan rasa batin ya, sentuhan cinta kasih Tuhan yang membuat kita, paham, membuat kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Apa yang sedang kita wujudkan atau kita lakukan ini memang adalah kehendak Allah. Tanda batin yang selanjutnya adalah kecenderungan hati atau pengertian batin. Jadi seringkali Tuhan itu melalui Roh Kudus-Nya membimbing kita untuk membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, bagaimana cara membimbingnya? Yaitu dengan membuat sebuah kecenderungan hati kita mengarah kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, misalnya kita dihadapkan pada suatu pilihan, maka ada kecenderungan di dalam hati kita untuk memilih salah satu. Nah, ini adalah Roh Kudus membimbing kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Atau seringkali kita seperti mendapat pengertian, begitu ya. Dan mendapat pengertian ini bukan hanya sekedar untuk membantu kita memutuskan, memilih mana yang menjadi kehendak Tuhan atau bukan, tetapi juga membuat kita mengerti ketika kita harus menerima kehendak Tuhan yang kita alami dalam hidup ini yang tidak bisa kita hindari. Jadi contohnya misalnya, kita mengalami suatu kegagalan yang sangat besar. Tentu ini bukan hal yang enak ya. Nah, tetapi Tuhan memberikan kepada kita pengertian bahwa kegagalan ini memang tidak menyenangkan dan merugikan secara ekonomi, merugikan secara status sosial. Tetapi ternyata kegagalan ini cukup bagus untuk jiwaku karena melindungi jiwaku dari kesombongan. Kalau sudah gagal begini, apalagi yang bisa disombongkan? Misalnya seperti itu. Nah, jadi pengertian ini seperti semacam hikmat ya ketika kita menghadapi sesuatu dan kita bisa menerima bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita. Jadi bisa dua ya, bisa untuk menerima kehendak Allah, bisa juga membantu kita untuk memutuskan mana yang menjadi kehendak Allah. Sesungguhnya saudara-saudariku, kita tidak usah terlalu bingung atau terbeban bagaimana caranya untuk mengetahui kehendak Allah, bagaimana caranya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selama kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan dengan Roh Kudus-Nya akan membimbing kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, tapi mungkin muncul pertanyaan selanjutnya, Tuhan itu ada di mana? Gimana caranya hidup di dalam Tuhan? Gimana caranya mencari Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini ibaratnya seperti seekor ikan. Ikan itu, bayangkan, apa yang terjadi apabila dia selalu bertanya dan berteriak, "Air di mana? Air di mana?" Padahal ia hidup di dalam air. Nah, sebagaimana Santo Paulus mengatakan bahwa di dalam Yesus kita itu hidup, bergerak, dan ada. Jadi kita ini tidak mungkin ada apabila tidak di dalam Yesus. Dan kita hidup, bergerak, dan ada itu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, apabila kita tidak melepaskan diri dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Yang menjadi masalah, orang sulit untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebetulnya tidak lain adalah mental instan. Jadi biasanya orang itu karena punya mental instan, maka inginnya dia secara gamblang itu jelas-jelas dia mendengar suara atau membaca tulisan begitu ya. Dia menyatakan apa kehendak Tuhan bagi dia begitu. Jadi setiap kali menghadapi sebuah keputusan atau menghadapi sebuah pilihan dan dia tidak tahu apa yang harus dia putuskan, maka dia ingin saat itu ada suara dari surga yang mengatakan kepada dia apa yang harus dia lakukan. Nah,
Mental instan inilah sebetulnya yang tanpa kita sadari menghalangi kita untuk bisa dengan perlahan-lahan mengerti kehendak Allah. Jadi sebetulnya bagaimana cara mengenali kehendak Tuhan? Tidak lain adalah dari pergaulan yang akrab dari hari ke hari bersama Tuhan, yang membuat kita semakin hari semakin hidup di dalam Dia. Dengan demikian, kehendak Tuhan akan semakin lama semakin menguasai kehendak kita. Mungkin Anda ingat filosofi pohon bambu. Pohon bambu biasanya pada tahun-tahun pertama itu terasa sangat lambat tumbuhnya. Padahal pada tahun-tahun pertama itu akar-akarnya berkembang dengan pesat sehingga ia menjadi pohon yang sangat kuat. Baru kira-kira tahun kelima muncullah batang-batang bambu yang lebat dan kokoh. Demikian juga untuk mengenali kehendak Tuhan. Seolah-olah awalnya itu kita tidak tahu apa-apa begitu ya, susah sekali untuk mengenali kehendak Tuhan. Tetapi kita jangan punya mental harus cari apa nih, apa jawabannya, bukan begitu ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, lebih banyak berdoa, membaca kitab suci, banyak bercakap-cakap dengan Tuhan, dan setia hidup di hadirat Allah. Saudara-saudariku, saat ini saya ingin berbagi dengan Anda 4 langkah praktis bagaimana caranya mengetahui kehendak Allah. Ya, tentu saja setiap orang itu dibimbing oleh Roh Kudus dengan cara berbeda-beda. Jadi apa yang akan saya bagikan pada saat ini bukan merupakan formula baku dan kaku yang harus diikuti oleh setiap orang ya. Biasanya Roh Kudus akan membimbing setiap orang lewat jalan yang berbeda-beda sesuai karakter masing-masing, sesuai latar belakang masing-masing, dan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi apa yang akan saya bagikan saat ini kira-kira bisa menjadi gambaran bagaimana cara mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Berikut ini adalah 4 langkah praktis yang bisa kita lakukan. Apa saja 4 langkah itu? Yang pertama, langkah pertama adalah kita berdoa bersungguh-sungguh, membiarkan kehendak Allah memenuhi seluruh kehidupan kita. Doa kita adalah kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan kita mau dengan ikhlas dan rela menerima apapun kehendak Tuhan. Bahkan misalnya yang paling ekstrim sekalipun ya, misalnya saja ya, Tuhan menginginkan kita menjadi seorang pengemis di Rusia, maka kita pun akan mengatakan ya pada kehendak Allah. Jadi itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah berdoa sampai kita sungguh-sungguh ikhlas menerima apapun kehendak Allah bagi kita. Kemudian, apa yang menjadi langkah kedua? Langkah kedua adalah kita membayangkan pilihan-pilihan yang harus kita ambil yang ada di hadapan kita. Jadi misalnya saja, kita dihadapkan kepada pilihan harus bekerja di Jakarta atau harus bekerja di Amerika, misalnya begitu ya. Nah, jadi kita bingung. Kayaknya kalau dipikir-pikir sama-sama bagusnya, sama-sama sukanya, tapi tentu yang ingin kita pilih adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu kita harus mencari Tuhan ingin kita kerja di Amerika atau kerja di Jakarta. Lalu apa yang harus kita lakukan pada langkah kedua ini? Di dalam doa, kita bayangkan masing-masing pilihan-pilihan itu. Misalnya yang pertama kita bayangkan kalau kita kerja di Jakarta, kita bekerja di kantor yang seperti apa, lalu pergi ke kantor naik apa, lalu suasananya bagaimana, begitu. Lalu kita bayangkan juga kalau kita bekerja di Amerika. Ketika kita bekerja di Amerika misalnya, apa yang sehari-hari kita hadapi, bagaimana lingkungannya, kemudian bagaimana kita pergi ke kantor, lalu bagaimana kita melewati musim dingin dan sebagainya. Nah, ketika kita membayangkan kedua pilihan itu, coba simak baik-baik apa yang menjadi perasaan kita. Apabila ketika kita membayangkan ada hal-hal positif yang memenuhi perasaan kita, misalnya senang, semangat, ada kerinduan begitu, bisa jadi itu merupakan kehendak Allah. Tapi kalau misalnya ada perasaan-perasaan negatif, misalnya takut, cemas, ada rasa minder barangkali begitu ya, tidak berani.
bisa jadi Tuhan tidak menghendaki Anda ke sana. Jadi, biasanya memang Tuhan menunjukkan kehendak-Nya dengan menumbuhkan kerinduan di dalam hati kita untuk melaksanakan kehendak-Nya itu. Nah, jadi Anda perlu membayangkan kira-kira pilihan mana yang memberikan perasaan-perasaan positif di dalam hati Anda. Bisa jadi itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi catatannya adalah begini, tidak cukup Anda melakukannya satu kali saja, tapi harus berkali-kali selama beberapa waktu lamanya. Berapa lama waktunya? Itu tergantung ya, setiap orang berbeda-beda. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau berubah-berubah terus? Jadi misalnya, hari ini yang memberikan perasaan positif adalah ketika membayangkan kerja di Jakarta. Besok yang memberikan perasaan positif adalah ketika bekerja di Amerika. Kemudian terus berubah-berubah terus. Lalu mana yang benar? Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan itu yang mana? Nah, apabila terjadi perubahan-perubahan seperti itu, tidak konstan, maka Anda perlu kembali mengulang langkah pertama. Mengapa demikian? Jangan lupa, langkah pertama itu adalah kita menyerahkan seluruh kehendak pribadi kita kepada Tuhan dan membiarkan seluruh kehendak kita dikuasai oleh kehendak Allah. Apabila pada langkah kedua kita belum konstan, bisa jadi sebetulnya kehendak kita ini masih bermain di sana, masih kuat perasaannya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika misalnya kita sebetulnya ingin pergi ke Amerika, tapi Tuhan menghendaki kita ke Jakarta. Sehingga ketika kita membayangkan ke Amerika, kita senang karena memang kita mau. Tapi ketika kita membayangkan Jakarta, kita juga senang karena itu kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau belum konstan seperti itu, kembalilah ke langkah pertama. Doa sungguh-sungguh, merelakan agar semuanya yang terjadi hanyalah kehendak Allah saja dan bukan kehendak kita. Apabila sudah begitu, ulang lagi tahap kedua. Bayangkan lagi bagaimana kalau kerja di Jakarta, bagaimana kalau kerja di Amerika. Lalu simak bagaimana perasaan kita ketika membayangkan hal itu. Nah, sampai diperoleh hasil yang konstan. Jadi misalnya pada hari ini memberikan kita kebahagiaan adalah ketika membayangkan Jakarta. Kemudian besoknya Jakarta lagi. Besoknya Jakarta lagi. Terus menerus sampai kira-kira mungkin 1 atau 2 minggu konstan terus begitu ya. Maka dari situ kita mulai bisa meraba apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Lalu langkah yang ketiga adalah kita berusaha untuk peka terhadap sapaan-sapaan Allah di sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan lupa, mencari kehendak Allah atau discernment itu berarti kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya apabila kita tidak dekat dengan Tuhan? Karena itu pada waktu-waktu itu kita harus lebih memiliki hidup doa, memiliki relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan kemudian peka-pekalah terhadap bagaimana Tuhan menyapa kita untuk menyatakan kehendak-Nya. Biasanya Tuhan menyapa kita dalam berbagai cara. Yang pertama bisa dalam doa. Misalnya ketika kita doa Yesus, tiba-tiba hati kita dipenuhi dengan kerinduan dan semangat untuk pergi bekerja di Jakarta. Misalnya begitu. Atau ketika kita Lectio Divina, kita membuka kitab suci, kita membaca, lalu ada ayat-ayat tertentu yang membuat kita tersentuh dan mengerti bahwa Tuhan ingin kita ke Jakarta. Atau dalam peristiwa hidup sehari-hari, misalnya, entah bagaimana tiba-tiba jalan ke Jakarta itu terbuka dan lancar, seolah-olah seperti disiapkan begitu. Ada sesuatu yang rasanya tidak mungkin, tapi ternyata terjadi. Itu karena memang Tuhan sendiri yang menyiapkan kita agar kita bisa pergi ke Jakarta. Atau misalnya, tiba-tiba ada orang yang menyapa kita tanpa sengaja begitu ya. Halo anak Jakarta, misalnya. Nah, itu semua merupakan sapaan-sapaan Tuhan yang bekerja dalam berbagai peristiwa, lewat doa dan lewat kitab suci, yang membuat kita semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Dan langkah yang keempat adalah mengambil tindakan dalam iman. Jadi setelah semakin hari kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus mengambil tindakan dalam iman. Jangan hanya sekedar, kayaknya Tuhan pengen saya ke Jakarta nih, kayaknya bener nih ke Jakarta.
oh kayaknya di Jakarta ya saya bakal bahagia. Tidak bisa hanya kayaknya terus begitu ya. Tapi kita harus mengambil keputusan dan tindakan dalam iman, percaya bahwa ini menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menghendaki, apa yang harus ditakuti? Rahmat-Nya pasti cukup bagi kita. Karena itu, melangkahlah dalam iman. Memang ketika kita berjalan, tak jarang kita mengalami kesulitan-kesulitan. Sekalipun itu adalah kehendak Allah, tetapi memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa matahari akan selalu cerah bersinar. Kadang-kadang ada hujan, bahkan kadang-kadang ada banjir. Namun jangan takut, apabila itu yang menjadi kehendak Tuhan, bukankah Tuhan telah berjanji melalui kitab sucinya yang ditulis oleh Nabi Yesaya pasal 43. Bahkan sekalipun kita menyeberangi sungai, sungai itu tidak akan menghanyutkan kita. Sekalipun kita melewati api, api tidak akan membakar kita. Mengapa begitu? Karena kita berharga di mata Tuhan dan karena kita adalah milik Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, tapi kemudian mungkin Anda berpikir, wah repot juga ya. Sebentar-sebentar setiap kali mau mencari kehendak Allah harus discernment. Dan ternyata discernment itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau begini caranya, gimana kita bisa hidup? Semua keputusan tertunda. Padahal kita hidup ini begitu dinamis dan setiap keputusan itu harus diambil dengan cepat. Repot juga nih mencari kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, memang kehendak Allah itu harus menjadi norma yang paling utama dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kita harus selalu mencari kehendak Allah dalam setiap keputusan kita. Tapi bukan berarti kita harus melakukan 4 langkah yang tadi saya ceritakan untuk setiap hal yang kecil-kecil sehari-hari. Jadi, sebetulnya apabila kita rajin membaca kitab suci, memahami ajaran-ajaran gereja, menyadari apa status hidup kita, maka di situ sebetulnya kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Dan kemudian kita peka terhadap situasi dan kondisi yang ada. Kemudian juga misalnya apa yang menjadi pekerjaan kita, jadwal harian kita, peraturan-peraturan yang harus kita ikuti, itu semua juga merupakan ungkapan-ungkapan dari kehendak Allah. Dan lebih dari itu, saudara-saudariku, yang penting di sini adalah kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak bercakap-cakap dengan Dia, senantiasa hidup di hadirat Allah. Itu akan membuat ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari, itu Roh Kudus dengan sendirinya akan membimbing kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu, kapan kita perlu melakukan proses discernment seperti yang tadi sudah kita bahas bersama? Yaitu ketika kita berhadapan dengan pilihan-pilihan yang cukup penting dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, seorang anak muda lagi galau. Galau kenapa? Mau hidup membiara atau mau menikah? Mau menjadi orang yang terus-menerus membaktikan dirinya hanya untuk Tuhan saja? Atau ingin membaktikan hidupnya untuk Tuhan dan juga untuk si hidung belang sayang? Misalnya begitu. Atau ketika sudah memutuskan untuk masuk biara, lalu bingung, mau pilih biara yang mana ya? Kayaknya yang ini bagus, yang ini kayaknya enak, yang ini kayaknya boleh juga, begitu. Nah, dalam hal ini maka perlu dilakukan discernment.
Discernment ini juga bisa dilakukan ketika kita bingung pekerjaan mana yang harus kita pilih dan kita jadikan sebagai mata pencaharian utama kita di dalam kehidupan ini untuk mencari rejeki kita sehari-hari. Kita perlu mengenali kehendak Allah. Dia ingin memberi kepada kita rejeki lewat jalan yang mana. Atau ketika misalnya ketika seseorang mau kuliah, lalu dia diterima di dua buah jurusan yang berbeda, yang sama-sama menarik dan sama-sama bagus, sama-sama punya masa depan yang bagus juga. Nah, untuk itu dia bisa discernment. Intinya adalah kita perlu melakukan discernment yang cukup panjang seperti 4 langkah tadi apabila kita berhadapan dengan keputusan-keputusan yang cukup besar atau cukup berpengaruh secara kuat di dalam kehidupan kita. Hal yang saya ingin ingatkan kepada Anda saudara-saudariku, dalam proses discernment mencari kehendak Allah, kita juga harus memakai akal budi kita, memakai pikiran kita, karena bukankah pikiran kita berasal dari Tuhan juga? Jadi misalnya bagaimana? Misalnya kita sedang mencari kehendak Allah, Ia hendak kita bekerja di mana? Misalnya ada 2 pilihan perusahaan, kita sama-sama dipilih di 2 perusahaan itu. Yang satu misalnya di pabrik gula sebagai manajer keuangan, yang satu di sebuah hotel sebagai manajer pemasaran. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perusahaan itu. Pabrik gula, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Demikian juga hotel yang tempat kita diterima itu. Lalu setelah itu kita sendiri juga membuat list apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Lalu kemudian kita cocok-cocokkan apakah misalnya kelebihan yang kita miliki itu dibutuhkan oleh tempat ini. Atau kekurangan yang kita miliki itu bisa ditoleransi di tempat ini. Atau hal yang kita sukai itu bisa dipenuhi apabila kita bekerja di tempat ini. Misal, kita memiliki kelemahan misalnya kita adalah seorang yang pemalu. Nah, kemudian di pabrik gula itu kita posisinya sebagai manajer keuangan yang jarang ketemu dengan orang. Sementara kalau hitung-menghitung begitu ya, pokoknya berkaitan dengan angka, kita suka sekali. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat, oh, agaknya saya lebih cocok di pabrik gula. Atau sebaliknya, misalnya, wah saya ini orang yang ekstrovert, kemudian senang berkomunikasi, senang gaul, begitu. Dan kayaknya di hotel ini cocok nih, apalagi saya sebagai manajer pemasaran. Tambah lagi saya tuh hobi traveling, dan sebagai seorang manajer pemasaran, saya biasanya akan dikirim ke berbagai tempat untuk melakukan berbagai promosi. Itu misalnya ya. Jadi, ketika Anda melakukan discernment, akal budi Anda juga perlu dipakai, dipergunakan, semua itu dipertimbangkan. Dan tetap jangan lupa selalu dibawa dalam doa. Demikian juga ketika kita mencari berbagai informasi yang kita butuhkan, carilah informasi-informasi itu tetap di dalam doa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 54-59, Yesus berkata, bahwa pada saat itu, orang-orang dengan melihat arah angin, dengan melihat langit dan sebagainya, mereka bisa menentukan atau memperkirakan apa yang akan terjadi. Misalnya, ketika angin berhembus dari selatan, mereka bisa memperkirakan bahwa sebentar lagi cuaca akan menjadi sangat panas. Atau misalnya ketika orang-orang melihat awan naik ke barat atau awan naik di sebelah barat, itu berarti mereka bisa memperkirakan sebentar lagi akan hujan. Lalu apa yang Yesus inginkan? Yesus meminta agar apabila mereka bisa dengan jelas melihat tanda-tanda alam dan memperkirakan apa yang terjadi, maka Yesus saat itu sangat mengharapkan agar orang-orang bisa melihat tanda-tanda zaman. Nah, demikian juga kita dalam keseharian kita untuk mencari kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana yang Yesus harapkan, kita harus bisa melihat tanda-tanda zaman. Hal ini berbeda dengan meramal ya, bukan ramalan. Meramal itu tidak baik, tetapi melihat tanda-tanda zaman itu berarti kita melihat situasi dan kondisi perkembangan yang terjadi saat ini. Jadi kita tidak bisa cuek, tidak peduli acuh tak acuh begitu. Tapi kita harus ada kepekaan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi saya beri contoh sederhana, misalnya begini. Ada seseorang baru mengikuti workshop penyembuhan. Nah, kemudian
Sesudah dia pulang, kok tiba-tiba ada orang minta dia mendoakan penyembuhan, begitu ya, ada orang yang sakit minta didoakan. Nah, kemudian besoknya ada lagi. Nah, kalau misalnya dia peka, dia bisa mengerti bahwa Tuhan telah mendorong dia mengikuti workshop penyembuhan agar bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran kasih-Nya, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, demikian juga dalam hal yang lebih luas ya. Ada orang yang bilang, sudahlah nggak usah peduli politik berubah terus, tidak perlu diikuti, begitu. Nah, tapi sebetulnya itu sesuatu yang penting. Kita harus melihat apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi sebetulnya pada saat ini. Dan tapi jangan hanyut, jangan mudah tertipu atau mudah terbakar, tetapi memandang dengan sikap kritis dan dalam kesejukan masuk ke dalam hati Tuhan, agar kita bisa memandang segala situasi itu dengan pandangan ilahi. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk bisa semakin hari semakin mengenal kehendak Allah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjalin keakraban dengan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Dia, sehingga bukan hanya kehendaknya saja yang memenuhi hati kita, tetapi kita juga karena sangat mencintai Dia, apa yang ingin kita lakukan hanyalah menaati perintahnya dan mewujudkan kehendaknya. Lalu yang kedua adalah semakin hari semakin melupakan diri sendiri. Hanya dengan melupakan diri sendirilah kita bisa peka dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan demikian kita juga bisa lebih peka dan bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Dan itu yang akhirnya membuat kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Dari situlah kita bisa melihat apa rencana Tuhan di dalam diri kita. Jadi misalnya kita lihat sekarang sedang zaman COVID, misalnya begitu. Lalu kemudian di dalam diri kita ada dorongan yang kuat untuk terus berdoa dan berdoa, begitu. Nah, itu bisa jadi karena Tuhan menghendaki saat ini kita banyak berdoa bagi korban-korban yang malang karena COVID-19 ini. Nah, kemudian juga hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah rajin membaca kitab suci. Di dalam kitab suci itulah secara jelas dan gamblang Yesus mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Di sanalah Yesus mengatakan supaya kita jangan khawatir. Maka kalau kita khawatir, itu berarti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu juga berarti kita tidak percaya dan tidak beriman kepada penyelenggaraan ilahinya. Atau di dalam kitab suci, misalnya Yesus mengatakan supaya kita meninggalkan segala sesuatu dan mengutamakan kerajaan Allah. Nah, itu berarti Yesus meminta kita untuk menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup ini. Atau misalnya Yesus berkata supaya kita jangan menimbun harta kekayaan duniawi yang bisa habis oleh nyengat. Dan masih banyak lagi, disitulah kita bisa belajar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita masing-masing. Dan saudara-saudariku, setiap orang itu memiliki jalan kekudusannya sendiri-sendiri. Tuhan ingin setiap orang kudus, tetapi Tuhan tidak akan merusak karakter orang itu. Jadi orang itu akan kudus sesuai dengan karakternya. Bukan berarti kalau misalnya seorang yang jenaka, orang yang periang, ketika dia jadi kudus lalu dia jadi muka serius seperti pepaya panjang, begitu ya. Tidak demikian. Tetapi setiap orang itu menggapai kekudusan sesuai dengan kondisinya sendiri, karakternya sendiri, dan segala bakat-bakat yang dia miliki. Nah, saudara-saudariku, bukankah Tuhan juga mengatakan agar kita perlu mengembangkan talenta? Jadi artinya, dalam mencari kehendak Allah ini kita tidak bisa menyontek siapa-siapa. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita masing-masing. Dan untuk itu kita perlu mengembangkan segala talenta yang ada di dalam diri kita. Karena itu kita perlu refleksi apa yang menjadi talenta-talenta kita. Dari situlah kita bisa sedikit demi sedikit mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti yang ingin saya ingatkan kepada Anda, talenta yang penting dan talenta yang terutama yang Tuhan berikan kepada kita adalah talenta untuk mencintai Dia, karena Dia telah lebih dahulu mencintai kita. Nah, talenta inilah yang perlu dikembangkan pertama kali. Dan percayalah saudara-saudariku, ketika kita berkembang dalam cinta kasih, maka kita akan menjadi semakin kreatif dan talenta-talenta yang lahiriah atau talenta-talenta yang berkaitan dengan
kreativitas itu akan semakin berkembang. Sama seperti orang yang jatuh cinta ya, misalnya seorang gadis ketika jatuh cinta dengan seorang pemuda, dia bisa rajin mempelajari segala resep masakan. Tahu-tahu dia bisa rajin masak, bisa masak yang enak-enak begitu. Atau misalnya seorang pemuda yang jatuh cinta dengan seorang gadis, tahu-tahu tangannya jadi terampil, bisa membuat ini, bisa membuat itu untuk menjadi tanda cinta buat si gadis yang dia cintai. Jadi demikianlah ketika orang jatuh cinta, itu biasanya dia menjadi kreatif. Apa yang tadinya dia tidak bisa, dia menjadi bisa. Dan contoh, bukan contoh lagi ya, tapi kenyataan yang paling konkret itu adalah Tuhan sendiri. Allah itu maha kreatif karena dia adalah maha pencipta. Dan kita lihat betapa dari cintanya, Tuhan itu kan adalah kasih. Dan karena Tuhan adalah kasih, maka dia terus mencipta, dia terus berkreasi, dia adalah kreator. Nah, itu sebabnya talenta utama yang paling perlu kita kembangkan adalah talenta mencintai Tuhan. Karena dia telah mengalirkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Dan dengan demikian, maka talenta-talenta yang lain pun akan semakin berkembang pula. Dari situlah kita bisa belajar sebetulnya apa rencana Tuhan bagi kita, yaitu dengan mengembangkan talenta-talenta kita. Nah, selain terhadap individu, Tuhan juga memiliki rencana terhadap sebuah komunitas atau sebuah kelompok. Jadi biasanya dalam situasi tertentu, Tuhan akan membangkitkan sebuah komunitas atau sebuah kelompok yang bisa dijadikan saluran Tuhan, saluran kasih Tuhan yang berguna bagi umat secara keseluruhan pada situasi atau kondisi tersebut. Jadi misalnya saja yang kita lihat sepanjang sejarah gereja, pada zaman-zaman dulu ketika wabah pes sedang menjangkiti suatu daerah, ketika banyak orang yang jatuh sakit, maka pada saat itu Tuhan membangkitkan komunitas para biarawan atau biarawati yang memiliki karisma dan memiliki kepedulian dan empati terhadap orang-orang yang sakit itu. Atau misalnya ketika zaman perang, maka akan terjunlah komunitas-komunitas yang ikut masuk ke medan perang untuk merawat mereka yang sakit dan merawat mereka yang terluka. Dan sekarang misalnya ketika zaman teknologi informasi, Tuhan membangkitkan komunitas-komunitas yang bisa menjadi saluran kasih-Nya ketika komunitas-komunitas itu mewartakan cinta Tuhan lewat berbagai teknologi informasi. Nah, sekarang bagaimana caranya sebagai sebuah komunitas atau sebuah kelompok mengerti kehendak Tuhan? Mari kita simak berikut ini. Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih, pembahasan kita bersama mengenai mencari kehendak Allah. Apa yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita mencintai Dia. Dan mencintai Dia mengapa? Agar kita bahagia. Karena mencintai Dia itulah yang membuat kita bahagia. Dan untuk mencintai Dia, berarti kita harus mengikuti perintah-Nya. Bukankah Yesus berkata, barang siapa mencintai aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Oleh karena itu, marilah kita seperti Yesus yang dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani. Dengan bangga, dengan lantang dan penuh syukur, kita bisa berseru setiap hari di dalam hati. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, sampai jumpa.